Selamat siang Bapak Surgawi, Tuhan Yesus ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini. Satu hari lagi Tuhan, kami berkumpul di hari ini Tuhan dalam RRS. Sungguh luar biasa kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu penuh dengan berkemenangan Tuhan dari hari ke hari ini. Ini semua karena Engkau, karena karya salib Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau puji, mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Mau mengucapkan syukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan pada setiap kami. Haleluya Yesus. Dengan hati yang penuh sukacita kami bersyukur. Kami bersyukur. Karena pengorbanan kami dibebaskan. Karena kuasa-Mu kami jadi anak-anak-Mu yang berkemenangan. Kami nggak perlu takut. Kami tak perlu gentar, sebab Kau bersama kami. Haleluya. Saat ini biar air Tuhan membersihkan setiap kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, tubuh jiwa nyawa kami dibersihkan oleh air hidup. Kami letakkan semua beban apapun yang merintangi kami dengan Kau. Kami lepaskan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kami merdeka, roh kami memuji-muji Engkau, sebab Kau baik dalam hidup setiap kami. Bangkitkanlah roh-Mu dalam hidup setiap kami. Bangkitkan kami. Haleluya. Katakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari janjinya. Yesus Raja segala raja. Kita gereja, kita katakan haleluya. Haleluya. Diberkatilah dia. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, Lord. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah kita dapat melawan, kita lebih
Haleluya. Diberkati Dia, Yesus Raja dan Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lari dari kemenangan. Kalian katakan haleluya. Haleluya. Diberkati Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lari dari kemenangan. Kita lari dari kemenangan. Kalian katakan, kita lari dari kemenangan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah lebih daripada pemenang. Kami sudah menerima semua berkat-berkat surgawi di dalam surga. Itu terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Oleh karenanya, dengan segala ucapan syukur kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Karena pengorbananmu di kayu salib sebagai pertukaran buat setiap kami Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit, semua sudah disembuhkan. Tidak lagi kekalahan karena kami sudah menang. Tidak lagi kebangkrutan karena kami diberkati. Oh, haleluya. Kami terima semua jawaban-jawaban doa dalam hidup kami. Kami terima semua kasih anugerah, kasih setiamu Tuhan. Dan berkat dari surgawi itu terjadi dalam hidup kami. Oh. Biar kami menerimanya Tuhan dengan hati yang lembut. Biar kami juga punya hati yang seperti Bapa, yang mengerti dengan tepat isi hatimu Tuhan. Bukan karena mengikuti keinginan daging, keinginan jiwa, atau konsep di kepala kami Tuhan. Tapi biar segala sesuatunya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepada kedekatan, keintiman dengan pribadi Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kami mengerti dengan benar. Kami mengerti dengan tepat apa yang menjadi perasaan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan keinginan kami, bukan obsesi kami. Bukan kehendak kami Tuhan, tetapi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu rendah hati dan ajari kami terus ya Roh Kudus untuk kami tidak fokus kepada apa yang menjadi keinginan dunia ini, tapi kami fokus kepada apa yang menjadi keinginan Bapa dalam hidup setiap kami. Sehingga kami punya roh yang merdeka. Sehingga kami punya iman yang kuat bahwa Kau benar-benar Allah yang Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Berkati setiap kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk hikmat yang daripadamu buat setiap kami di siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara melalui Buning, melalui mulut lidah bibirnya Tuhan, dengan penuh urapan, sehingga kami dapat pengertian baru, kami mendapat pengertian lebih lagi Tuhan tentang firman-Mu, dan itu bermanifestasi dalam hidup setiap kami. Roh damai sejahtera itu muncul melingkupi setiap kami saat ini, dan biar hati kami, jiwa kami terus menyala-nyala dan berkobar dengan cinta kasih untuk Tuhan. Kami memberkati juga cuaca pada siang hari ini, dimanapun kami berada, perangkat yang kami pakai juga, wifi-nya, gadgetnya, apapun itu Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala apapun. Kami berkati siang hari ini Tuhan, RRS di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Suaranya jelas? Selamat sore untuk semua saudara-saudaraku. Hari ini memang saya, dari kemarin malah, itu Tuhan tuh terus bicara tentang lebih daripada pemenang. Bahkan malah 3 minggu yang lalu sampai
berturut-turut selalu tentang lebih daripada pemenang itu terus. Saya terus akhirnya tolong bimbing aku, bukakan semua gitu. Semua yang pewahyuan-pewahyuan tentang lebih daripada pemenang. Dan ternyata saya pun juga mengalami di situ. Ini perjalanan sih ya, mulai dari pecundang sampai kita menang, sampai kita lebih daripada pemenang, itu ternyata tuh perjalanan sebuah kehidupan bersama Yesus. Walaupun kita sama-sama Kristen, tetapi kita masih di level-level tertentu gitu, masih ada di level pecundang, di level pemenang, di level lebih daripada pemenang. Tapi memang ini kita dibawa Roh Kudus untuk terus belajar, dan terus belajar supaya kita semakin hari semakin mengerti apa yang Bapak kehendaki. Jadi tema hari ini, sore hari ini tuh iman yang lebih daripada pemenang. Karena ini hari-hari ini, terus waktu-waktu ini tuh banyak sekali orang-orang yang mengalami chaos, yang mengalami kalah dengan keadaan, kalah dengan yang iblis sengaja buat orang-orang itu terkecoh. Jadi kita memang harus belajar sih ya, belajar melalui firman Tuhan terus. Banyak sih tokoh-tokoh iman baik di perjanjian lama, perjanjian baru yang hidupnya tercatat ini ya di dalam firman itu harus melewati padang gurun. Nggak mudah sih lewat padang gurun itu. Demikian juga kita secara rohani, kita orang percaya juga mesti melewati padang gurun kehidupan. Yang artinya entah itu suka atau tidak suka, mau dilalui atau kita hindari masalah-masalah tersebut, kita hadapi atau kita lari dari kenyataan, lari dari masalah tersebut, ya tetap kita ambil keputusan, itu free will. Keputusan tetap ada pada kita. Kita mau memilih kalah atau menang atau bahkan lebih daripada pemenang, itu kita yang memilih. Seperti Abraham itu, Abraham kan juga melewati padang gurun Negeb ya. Terus Musa menyeberangi padang gurun Midian untuk bisa sampai ke Horeb. Bangsa Israel juga melewati padang gurun untuk sampai Kanaan. Daud itu juga pernah hidup di padang gurun Paran. Ya, semua tokoh-tokoh di dalam firman di dalam Alkitab ini semua rata-rata pada mengalami melewati padang gurun, dan ketika mereka itu mau belajar taat, di situ hasilnya luar biasa. Yohanes Pembaptis sejak kecil hidup di padang gurun. Yesus sendiri juga loh dibawa ke padang gurun, bahkan dicobai oleh si iblis. Beliau memang yang mau menjadi murid, mau belajar, mesti melewati padang gurun kehidupan. Nah, itu diproses, dimurnikan, dibentuk, dipoles, dilatih, dan dipersiapkannya untuk menjadi bejana kemuliaannya, menjadi bejana kehadirannya. Sehingga ketika kita mau belajar di situ, mau menyikapi dengan benar-benar serius dengan Tuhan, nggak setengah-setengah, pasti hasilnya juga luar biasa. Setiap padang gurun yang dilewati para tokoh iman dalam Alkitab memiliki kekhususan tersendiri yang mengandung pelajaran demi pelajaran yang tujuannya Tuhan agar
kita menjadi orang-orang yang kaya hikmat dan semakin dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu, bisa semakin bijaksana. Jadi kita ketika menghadapi segala sesuatu, masalah demi masalah, itu dari kita yang cengeng sampai kita dengan emosi, kemarahan, atau juga dengan kita lebih bijaksana. Itu terus kita mau belajar dan terus belajar dan terus belajar di situ. Dan kita mau, yang penting kita mau belajar. Di sini ada orang Kristen, ada 3 level, ada 3 golongan. Ya. 1, level kalah sebelum bertanding. Ini level manusia daging. Walaupun ini orang Kristen ya. Ini orang yang katanya kenal Tuhan. Katanya sudah mengerti Yesus ya. Tapi ini pikirannya, bahkan imannya itu diombang-ambingkan dengan keadaan. Karena hidupnya terbiasa dengan sistem dunia. Cara-cara licik yang digunakan iblis untuk menyesatkan dan merusak manusia. Ini ciri-cirinya iblis. Karena apa? Untuk supaya kita ini jadi binasa. Supaya kita ini semakin menjauh dari Tuhan. Yuk kita buka dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan manusia yang masih memakai sistem dunia untuk melemahkan iman seseorang. Karena tujuannya iblis agar orang mulai putus asa, mulai khawatir, mulai bingung, mulai bimbang, mulai ragu-ragu, mulai kecewa dengan keadaan. Kecewa dengan diri sendiri. Bahkan banyak sekali yang mulai kecewa dengan Tuhan. Sehingga manusia semakin terpuruk. Ini iblis yang senang. Iblis menawarkan jalan pintas. Yang terlihatnya sepertinya itu mudah, sepertinya baik, sepertinya itu bagus gitu. Padahal jalan ini sepertinya oh itu solusi ternyata gitu. Ternyata itu jurang kebinasaan. Ini yang banyak sekali manusia yang masih di level sistem dunia ini tidak menyadari bahwa itu jebakan-jebakan iblis. Dan otomatis mereka itu semakin jauh dan semakin jauh dengan Tuhan. Kehilangan Tuhan tapi tidak terasa. Isinya ketakutan, isinya ngomel, isinya kebingungan, isinya ragu-ragu, isinya panik. Sehingga apa? Kehilangan Tuhan enggak kroso, enggak terasa. Nah, inilah yang membuat orang-orang ini menjadi semakin terpuruk dan malah jadi binasa. Ini tujuannya iblis supaya dia punya bolok, dia punya teman di situ. Nah, ini kemudian yang di level kedua adalah ini, level berjuang dengan kekuatan sendiri walaupun menang. Nah, kekuatan
pikirannya sendiri, pakai apa ya namanya, kepandaiannya sendiri. Nih, yuk kita buka di dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, yang ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman itu boleh kamu makan. Terus ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu. Nanti kamu mati. Artinya kamu binasa. Yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Loh, diputar balikkan toh. Padahal jelas dalam Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini kan sangat bertolak belakang. Iblis memang sengaja. Iblis punya tujuan supaya kita ini jatuh, supaya kita ini binasa. Karena manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia memakai pikiran dan kehendaknya sendiri. Itu tujuannya iblis. Artinya kita melangkah tapi tidak dipimpin roh. Keputusan dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi karepe dewek. Orang yang tidak dipimpin Roh Kudus untuk menghadapi kesulitan selalu dengan kebingungan, selalu memakai kekuatannya sendiri, selalu logikanya yang didahulukan. Jadi ini memang level berjuang. Level bergumul-gumul dengan kekuatannya sendiri. Namun karena tidak dipimpin hikmat atau firman atau Roh Kudus, hasilnya memang menang sih, menang. Tetapi pakai pergumulan. Bangga banget loh. Saya sering kali mendengarkan itu kalau di komsel-komsel itu banyak saya mendengarkan orang kesaksian. Saya sedang bergumul, saya sampai begini. Wah, jadi lupa ada kekuatan ilahi. Lupa memakainya kekuatannya sendiri. Saya bergumul. Waduh. Wow. Bener. Itu seolah-olah itu rohani banget. Tapi justru itu masih di level bergumul-gumul. Ya, saya gumulkan, saya sedang mau berpuasa agar supaya apa yang saya impikan atau apa yang saya doakan itu terkabul. Ritualnya memang luar biasa. Gitu. Wah, itu benar-benar tombaknya itu bisa ditancapkan di musuh. Ces gitu. Tapi itu kita masih di level pemenang, masih di level pergumulan ya. Pakai bergumul-gumul, bahkan itu ada kesenangan, ada kebanggaan. Seolah-olah itu hasil dari kekuatannya dirinya sendiri. Doaku dijawab Tuhan.
Banyak kan yang seperti itu dan, oh ternyata Tuhan itu baik ya, Tuhan itu luar biasa ya. Nih, padahal itu semuanya bukan kita, tetapi semua itu adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Ayo kita mulai sekarang terus dibawa oleh Roh Kudus untuk agar kita semakin bertumbuh luar biasa, bahkan kita semakin dibawa untuk lebih ke dalam di mana yang Tuhan mau, di mana yang Tuhan kehendaki. Jadi kita bukan lagi di level jiwa. Karena jiwa kita ini yang seringkali ikut nimbrung. Jiwa kita ikut ambil bagian, padahal bukan itu. Dan sekarang nih yang ketiga, level daripada pemenang. Kita mulai sekarang masuk di wilayah berserah. Berserah itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita, kehendak kita, rencana kita masuk ke pusat kehendaknya Bapa. Bukan lagi karepku dewe, mauku begini, mauku begitu, bukan itu lagi. Karena level egois sudah dibersihkan. Kita bukan lagi di level pasrah. Kalau pasrah itu masih ada kecampuran daging tadi loh. Kita kecampuran bingung, bimbang, putus asa, hopeless dan lain sebagainya lah, pokoknya itu segerombolan itu. Itu akhirnya pasrah. Kalau kita sudah kecewa dengan Tuhan, bisa-bisa kita ambil jalan pintas kan? Kita bisa bunuh diri, kita bisa melarikan diri, nggak Tuhan-Tuhanan lagi di situ. Ayo kita sekarang kembali masuk di dalam pusat kehendaknya Bapa. Yuk kita buka Alkitab kita di Roma 8 ayat 37. Ini Alkitab firman ini sangat disenangi, tapi kalau untuk hanya senang aja kan gimana? Ayo kita mulai melangkah, kita mulai menghidupi firman ini dengan kita benar-benar tampil sebagai pemenang. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan, ya kan, yang telah mengasihi kita. Yuk kita coba, kita ulangi dan kita benar-benar kita resapi. Kita resapi benar-benar agar supaya selubung-selubung yang selama ini menutupi mata hati kita tuh, mata jiwanya kita juga terbuka. Yuk. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi dalam semua itu aku lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya, mengasihi keluarga saya. Coba kita terus perkatakan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan melalui Yesus Kristus pasti itu berhasil. Karena beliau telah memberikan kasihnya kepada kita. Itu kan nyawa toh. Nyawanya aja diberikan kepada kita. Itu bentuk kasihnya Yesus kepada kita. Beliau telah memberikan kemenangan bagi kita. Apapun itu masalahnya. Itu benar-benar kita harus
percaya bahwa kemuliaan, kemenangan itu terus diberikan kepada kita. Itu bukan yang kaleng-kaleng. Tuhan benar-benar berjanji dan Tuhan itu benar-benar memberikannya, bukan janji seperti kalau kita janji dengan orang. Janjinya Tuhan itu selalu ya dan amin. Ini. Jadi kok saya tuh kok tadi malam nih saya jadi diingatkan pengajaran tentang mental lebih daripada pemenang melalui almarhum Papi Andrea Samudra. Saya terus tak renungkan. Oh iya, waktu itu ada seminar ini. Saya jadi ingat, terus saya buka bukunya, catatannya itu benar-benar terjadi benar. Ketika saya mengikuti doanya, bahkan perkataannya, hikmatnya melalui Pak Andreas itu, saya juga mengalami perbedaan yang luar biasa cara berpikir saya, dan itu yang membuat saya ini menjadi semakin semangat. Kita dijadikan lebih daripada pemenang karena kasih Allah. Bukan karena kita yang mengiba-iba ke Tuhan, bukan. Tetapi ini karena kasihnya Allah. Itu kerinduan Allah Bapa sendiri untuk kita. Jadi kita enggak yang pakai ritual-ritual memelas, nangis-nangis. Bukan itu. Tetapi kita ini sudah diberikan kemenangan demi kemenangan. Jadi memang Bapak Andreas dulu juga menerangkan ya, level Tarsan. Saya jadi ketawa sendiri. Iya ya, level Tarsan itu adalah gambaran seorang pemenang, gambaran level yang kedua tadi. Sebab dalam cerita Tarsan selalu tidak pernah mengalami kekalahan. Iya betul. Di dalam cerita tersebut artinya Tarsan selalu memakai kekuatannya sendiri. Tarsan berjuang keras. Nah, tak renung-renungkan, iya juga ya. Saya juga iya, karena saya keracunan buah pengetahuan baik dan jahat. Oh, aku harus begini. Loh, tapi ya enggak bisa begini, tapi aku harus begini. Jadi ini direka-reka sendiri, harus pakai caranya sendiri, pakai kekuatannya sendiri, dan itu bergumul-gumul. Saya nih itu mantan pergumul yang seperti itu. Saya juga malu sendiri ketika diingatkan melalui Pak Andreas itu, saya juga malu sendiri. Iya ya, saya juga bergumul-gumul sampai saya puasa untuk berjuang agar apa yang jadi cita-cita saya, apa yang jadi doa saya itu biar terkabul. Saya membaik-baikan diri supaya Tuhan itu berkenan. Ya ampun, itu kan levelnya Tarsan kan. Saya baru ngerti, oh iya ya, selama ini saya juga masih seperti itu. Jadi maksud dari ilustrasi ini adalah gambaran seorang Kristen yang jika ada persoalan, ada bahaya atau tekanan hidup, masih berjuang dengan pergumulan, dan pada saat ia menang, pada saat menang ya, oh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik loh, aku itu diberkati, oh doaku dikabulkan. Itu loh, masih banyak yang seperti itu. Walaupun ini level PDT, PDM, masih level pendoa. Saya ngomong karena saya dengar sendiri. Oh iya ya, saya ternyata ya juga masih seperti itu kan gitu. Dan tapi Roh Kudus itu memang so sweet. Roh Kudus membawa terus supaya kita tuh mengerti, supaya kita ini lebih mendalam apa yang Bapa kehendaki itu loh.
Roh Kudus selalu ngajarkan kalau kita mau belajar di situ. Kalau kita mau membuka hati kita. Supaya kita bukan di level sebelum berperang kita sudah kalah dulu. Kita bukan lagi di level yang ecek-ecek, yang wah kita menang, tapi kita pakai pergumulan. Dan sekarang level pemenang harus bergumul itu kita harus naik. Seorang level lebih daripada pemenang adalah sebelum ia bergumul. Nah ini, sebelum ia bergumul, kita terlalu yakin dan percaya kita sudah menang. Nih, sebelum kita bergumul, belum kita ngomel didahulukan, kita terus kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada pada kita, sudah ada di dalam hidup kita. Tuh. Sebab Tuhan Yesus sudah memenangkannya, memenangkan semua kehidupan kita yang penuh tekanan, penuh problem, yang penuh dengan pokoknya itu pemurnian demi pemurnian itu. Dan kita terus dilatih untuk supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa kehendaki. Jadi sebagai ciptaan baru yang diciptakan di dalam Yesus. Nih, kita belajar percaya 100% kepada Tuhan. Jika masih ada nih ragu-ragu, bimbang, khawatir, ketakutan, kita mulai cek. Kita minta tolong Roh Kudus. Kita minta tolong Roh Kudus. Mana yang masih membuat aku ini khawatir, bimbang, ragu-ragu. Untuk supaya kita ini direndam oleh Roh Kudus dengan air yang hidup. Agar pikiran kita tidak dikuasai oleh roh kebimbangan, roh ketakutan, roh ragu-ragu, roh panik. Kita percaya, pokoknya aku percaya gitu. Pokoknya aku ini percaya bahwa hidupku ini lebih daripada pemenang. Aku menang di dalam segala problem hidup, segala ujian demi ujian. Karena Roh Kudus selalu menolong aku. Roh Kudus selalu menyertai aku. Tuhan Yesus selalu menyatu dengan aku. Kita waspada ya, kita tetap selalu waspada. Jangan sampai kita terjebak. Jangan terjebak dengan kebohongan yang dikarang oleh rahib si iblis tadi loh. Karena iblis itu kan bapak pembohong toh. Jadi kita ini sengaja disilapkan dengan keadaan. Supaya keadaannya kok semakin gawat. Loh keadaannya ini semakin mencekam. Itu supaya kita ini semakin ketakutan. Supaya kita ini nggak jadi tampil lebih daripada pemenang karena kita banyak ngomel, banyak ketakutan, banyak bimbang. Itu. Jadi kita salah ambil keputusan. Hati-hati, kita makanya terus kita menyatu dengan firman. Kita makan firman setiap hari. Bukan asal makan, biar kenyang. Enggak, harus kita kunyah, kita laras. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, aku harus melangkah seperti ini. Seperti itu. Jika kita mau ambil keputusan, menjadi orang-orang percaya yang di level lebih daripada pemenang, maka ada dua perkara yang harus kita lakukan. Nih,
ada dua perkara, ya kan? Supaya kita bukan hanya di level pemenang aja, tapi kita ini lebih daripada pemenang. Yang pertama, kita harus mengakui dengan iman. Ini karena tadi ya Pak Edi bilang, mulut kita ini ada kuasanya. Mulut kita ini diurapi. Jadi hati-hati kalau kita tuh ngomong apa yang kita perkatakan itu yang apa kita makan buahnya. Apa yang kita gemakan itu kita makan buahnya. Ya jadi kalau kita ngomongnya sembarangan, kita ngomongnya tentang kekalahan, tentang kebinasaan, ya itu yang terjadi. Makanya kita terus memperkatakan dengan iman, percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Sekali lagi ya, saya katakan kita bukan di level jika ada masalah sudah loyo dulu, panik dulu. Bukan lagi juga di level Kristen Tarsan. Walaupun menang, tetapi harus bergumul-gumul lebih dulu, merasa ada tantangan, namun pakai kekuatannya sendiri. Dan kita kembali lagi, ayo kita percaya bahwa kita ditampilkan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Dan yang kedua, ini tadi kan yang pertama mengakui dengan iman. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi seorang murid. Tadi yang sebelum RRS dimulai tadi kan kita omong-omong ya Pak Edi, Bunda Hilda, Kak V juga. Banyak di gereja itu hanya ikut-ikutan, hanya ikut ini, ikut itu. Istilahnya tuh pengunjung gereja. Jadi nggak sungguh-sungguh, jadi nggak panas, nggak dingin. Nah, akhirnya kan sia-sia itu dimuntahkan sama Tuhan. Karena Tuhan maunya yang benar-benar menjadi murid, bukan hanya yang setengah-setengah. Ini kita bukan lagi yang di level ikut-ikutan gitu. Bukan itu. Tetapi kita ini menjadi murid. Kita belajar tentang ketaatan. Seperti yang RRS minggu-minggu kemarin sudah dibahas tentang ketaatan. Kita belajar tentang kesetiaan. Bagaimana kita waktu diuji. Kita tetap setia atau kita sudah menjadi pecundang. Nah, ini kita terus minta tolong Roh Kudus untuk ngecek bagaimana kita. Kita sudah mulai undur karena kita sudah hopeless atau kita terus tetap maju lebih daripada pemenang. Nah, gitu. Walaupun mungkin kita pakai air mata. Walaupun kita mungkin kita apa namanya? Ya agak ngeri-ngeri sedep, tapi kita tetap mulut kita, pikiran kita, hati kita itu tetap kompak. Selalu ngomong, aku adalah orang-orang yang tampil sebagai lebih daripada pemenang. Kita belajar memprioritaskan Tuhan. Ya, artinya kita belajar mengikuti kehendaknya Bapa. Kita belajar tunduk pada apa yang firman katakan. Bukan lagi kita karepe dewek, bukan lagi gugup ini pikirannya sendiri. Bukan itu, tetapi kita mulai belajar untuk tunduk dengan firman. Meskipun menjadi murid sejati bukanlah hal yang mudah. Memang sih nggak mudah. Yang ngomong mudah, ya ampun, saya nyerah deh. Saya benar-benar termasuk orang yang belum begitu taat.
belum begitu setia. Dan di situ saya terus bergantung sama Roh Kudus. Saya minta tolong Roh Kudus untuk diberi ketaatan sebagai murid. Kita minta tolong Roh Kudus untuk mengajari, untuk membimbing, untuk supaya kita bisa seperti yang Bapa kehendaki. Kita juga minta tolong Roh Kudus agar kita bisa ambil keputusan yang benar di hadapan Allah Bapa. Bukan keputusan yang baik. Baik belum tentu benar. Jadi kita harus mengambil keputusan yang baik dan benar. Supaya kita nggak salah, nggak kejeglong. Seandainya kita sudah terlanjur kejeglong, kita minta ampun sama Bapa. Kita jujur kepada Bapa. Tidak apa-apa, Bapak sangat disukakan kalau ada murid-muridnya Yesus yang mau jujur, mau bertobat, mengakui kesalahannya, mengakui kesombongannya, pakai kekuatannya sendiri, itu Bapak senang sekali di situ. Kita minta tolong agar supaya Roh Kudus membaptis kita dan meminta Roh Kudus memindahkan kita dari wilayah kutuk, dari wilayah kutuk masuk ke alam roh, masuk ke wilayahnya Bapa, masuk ke wilayahnya berkat, masuk ke wilayah kerajaan surga. Otomatis ini daging nggak boleh nimbrung. Ini sebagai murid, memang daging nggak boleh ikut nimbrung. Ya memang sakit, ya sakit. Memang daging harus dibunuh sama Roh Kudus gitu. Cara berpikir kita, terus gaya hidup kita, cara berkata-kata kita, otomatis berubah. Kalau kita mau menjadi muridnya Yesus yang sungguh-sungguh, kita akan diubah. Dan kita ayo kita sadar bahwa kita harus balik, kita datang kepada Tuhan, kita sadar bahwa posisi kita ini adalah anak Allah. Lagi-lagi ayo kita harus sadar bahwa posisi kita adalah posisi anak Allah. Kita naik posisi kita, duduknya di sebelah kanan Allah. Bukan lagi di level pengemis, bukan di level peminta-minta, bukan itu. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Ada pengurapan khusus yang artinya adalah kuasa dan otoritas yang diberikan Allah kepada kita dan kita manunggal jadi satu dengan Kristus. Artinya kita serupa dengan Yesus. Kita dibenahi karakter kita. Orang-orang yang diurapi karakternya pun kita harus mau dirombak. Dirombak total. Ibarat itu rumah yang lama. Rumah yang sudah bocor, yang sudah retak-retak, yang sudah hampir ambrol ya, ambruk, itu segera dirombak total, dibangun total menjadi bangunan yang indah, menjadi bangunan yang megah, menjadi bangunan yang sesuai dengan yang Bapa kehendaki, karena Bapa yang membangun, Bapa yang menatanya dengan batu bata yang Bapa kerjakan sendiri supaya menjadi bangunan yang megah. Jadi jangan lupa kita ini. Karena kita ini tiap hari kita berjalan yaitu bersama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kita mengambil urapannya. Kita mengambil urapannya yang baru setiap hari. Dan Roh Kudus pasti mengajari kita sebagai murid itu bagaimana. Kita menjadi murid yang sejati
supaya kita semakin ditambah-tambahkan hikmatnya, yang semakin penuh luber-luber hikmatnya. Jadi bukan lagi kita hidup pakai hikmat dunia, bukan memakai sistem dunia, bukan lagi, tetapi kita memakai hikmat dari kerajaan surga, yaitu hikmatnya Yesus, hikmatnya Bapa Surgawi, hikmatnya Roh Kudus. Dan kita terus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita ini tetap tinggal di dalam hadiratnya. Artinya tinggal di dalam hadiratnya. Kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kita kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera, sukacita. Artinya kita menempel jadi satu dengan Bapa Surgawi, dengan Yesus dan Roh Kudus. Agar saat kita terus makan firman-Nya, kita memuji Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan, otomatis yang daging-daging itu dibrodoli dengan Roh Kudus, dan kita menjadi manusia-manusia ilahi yang bukan orang-orang yang tampil kalah, bukan tampil orang yang loyo, bukan tampil sebagai orang-orang dunia lagi, tetapi kita lebih daripada pemenang. Karena yang menang itu Yesus, yang memenangkan itu Yesus. Jadi bukan kita yang memakai kekuatan kita, tetapi benar-benar ini Yesus. Kita ini mendapatkan kasih karunia-Nya Yesus. Jadi hidup kita serahkan, kita berikan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa hari ini ya. Kasih applause, luar biasa. Terima kasih Bu Ning buat firman-Nya hari ini. Kita sudah diajarin bahwa kita mempunyai iman yang lebih dari pemenang. Tadi sudah dibahas ya, memang betul sih. Untuk mencapai tingkat pengertian bahwa kita lebih dari pemenang itu perlu hikmat dari Tuhan. Dan kita harus sadar posisi dari anak Allah yang tadi, yang sudah disampaikan oleh Bu Ning. Karena tanpa ada pengertian mengenai posisi anak Allah, kita tuh selalu yang kembali lagi yang tadi dibahas Bu Ning, bahwa itu juga yang dari pelajarannya Pak Andreas, bahwa kita nih pikirannya selalu jadi pengemis, yang selalu minta-minta Tuhan, tolong Tuhan. Padahal kalau kita sadar sebagai anak Allah, kita nih sudah dikasih kuasa dan otoritas, gitu kan, dari Allah, bahwa kamu itu anakku, kamu mau apa, nanti aku bisa kasih, asal kamu juga taat, gitu istilahnya kan. Asal kamu juga mengikuti kehendaknya Bapa dan melepaskan kehendak kita. Nah, karena Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam kita membuat kita lebih daripada pemenang, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Ya, itu dia, kita memang sudah diajari tadi banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Ning. Jadi ada 3 golongan, yaitu level kalah dan sebelum bertanding, dan itu bukan kita, ya kan? Level berjuang dengan kekuatan sendiri. Ayo yang masih berjuang kekuatan sendiri, yuk mulai berserah pada Tuhan, bukan pasrah. Berserah pada Tuhan. Ya, kemudian yang level lebih daripada pemenang, nah itu kita sudah harus sampai di level itu. Bahwa tingkat kesadaran kita sampai di mana Tuhan itu sudah menebus kita. Kutuk itu sudah dipakukan di atas kayu salib, semua kedagingan kita juga awalnya sudah sama Tuhan Yesus juga dibantu dipakukan di kayu salib. Semua dosa kita, kesalahan kita, semuanya sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan kalau kita sudah
menerima penebusan itu dan kuasa darahnya, dan kita harus mengerjakannya. Kerjakanlah keselamatanmu, menjaga keselamatan kita yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ya, nah kemudian Bu Ning tadi juga memberikan 2 poin, di mana 2 perkara yang harus dilakukan, yaitu mengakui dengan iman. Jadi kita harus mengaku dengan mulut. Itu namanya, yang namanya salah satunya adalah pengakuan iman. Juga itu perlu kita lakukan. Karena dengan pengakuan iman mensinkronkan antara pikiran, hati, dan mulut. Supaya apa? Nyambung. Kalau enggak, mulutnya ngomong apa, mikirnya lain. Mikirnya masih pengemis, masih aduh, masa bener enggak ya? Masih ragu-ragu, masih takut, masih apa. Tetapi walaupun aku percaya Tuhan, aku percaya, tapi mikirnya enggak percaya. Hatinya pun enggak percaya. Nah, itu perlu. Kalau Bapak Ibu semuanya, saya juga yang masih kadang-kadang kok nggak nyambung ya, itu perlu pengakuan iman. Perlu pengakuan iman bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah dikasihi oleh Tuhan, dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Saya tidak bisa didakwa iblis karena saya sudah bertobat, saya sudah mengaku pada Tuhan Yesus, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu terus kita lakukan, bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalamku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, supaya apa? Tidak diintimidasi oleh si jahat. Karena si jahat itu selalu mengintimidasi dengan cara apapun. Dengan pikiran, dengan kejadian, dengan omongan orang. Nah, kalau ada omongan orang yang menjatuhkan imanmu gitu kan, tolak aja, dalam nama Tuhan Yesus aku tolak. Ya jangan langsung frontal, dalam nama Tuhan Yesus aku tolak gitu. Jangan di depan dia karena bisa berantem nanti gitu kan. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak di dalam diriku gitu kan. Ngomong aja di dalam hati, kita bisa doa, kita patahkan semua. Karena apa? Tadi dikatakan sama Bu Ning bahwa perkataan kita ya itu punya kuasa. Ya, karena apa yang ditabur itu yang dituai, gitu kan? Tetapi perkataan orang juga hati-hati bisa mempengaruhimu. Jadi kalau kita tahu bahwa ada orang yang berkata yang negatif tentang kita, kita juga punya kuasa untuk membatalkan dan mematahkannya. Jangan lupa itu. Karena apa? Suka nggak suka itu sudah tersebar gitu kan? Itu kan ada kuasanya juga. Jadi buat kita yang ada di sini yang sudah belajar di RTM ini, kita mengerti. Jadi sama-sama yuk jaga hati. Yang pertama, apa yang keluar harus sesuai dengan firman Tuhan. Juga kalau kita mendengar sesuatu yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa patahkan, kita bisa batalkan. Yang kedua tadi, belajar menjadi seorang murid ya, yang harus dilakukan. Betul, seorang murid itu adalah orang yang harus ngikutin apa kata guru, belajar benar-benar. Nah, kalau murid itu biasanya yang menjadi penilaian seorang guru apa? Disiplin. Seorang murid disiplin. Disiplin apa? Disiplin hadir, terus kan setia, datang, mendengarkan. Nah, juga belajar. Karena apa? Pada saat ujian, lulus apa enggak itu kan tergantung kedisiplinan juga. Kalau dianya suka ngebolos, enggak pelajarannya bolong-bolong gitu, gimana? Mau lulus nanti, oh waktu itu aku nggak masuk, aku nggak ngerti, gitu kan, lucu gitu. Nah itu dia. Jadi seorang murid juga memang harus punya ada kesetiaan, taat kepada gurunya, mengerti dan bisa menangkap. Kalau nggak ngerti, nanya. Kembali lagi, kita punya Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang membimbing kita, di mana kita bisa nanya, kemudian minta dibimbing, dan itu Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita. Terima kasih Bu Ning buat hari ini, luar biasa ya firmannya. Nah, nanti sebentar lagi kita akan menunggu tambahan dari Pak Edi, tapi sebelum dari Pak Edi kita berfoto sebentar. Baik Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, dipersilakan kita foto sebentar yuk. Apakah ada lagi yang bisa buka kamera, kita mau berfoto sebentar? Nah, itu dia muncul. Hah. Ada lagi? Bunas, apakah mau ikut? Ada lagi? Oke. Kalau enggak, kita sudah segini aja nggak apa-apa. Yang bisa berfoto ya. Oke, siap semuanya? Senyum terbaik termanis. Ya, saya foto 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita tunggu. Silahkan Pak Edi untuk
memberikan tambahan-tambahan yang semakin lengkap. Terima kasih, silakan Pak. Oke, luar biasa Bu Ning, hari ini temanya lebih dari pemenang. Saya menangkap beberapa hal yang luar biasa ya. Tadi ada 3, pertama levelnya kalah, berjuang dengan kekuatan sendiri, memakai pikiran, level terus lebih dari pemenang. Nah, lebih dari pemenang tuh gini ya saudara. Saya nangkep tuh gini. Saudara pernah lihat petinju Holyfield lawan Mike Tyson, si leher apa, beton apa leher apa itu. Celananya Holyfield itu kan ada Filipi 4 ayat berapa itu, segala perkara dapat kutanggung dulu yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Holyfield itu mengalahkan Mike Tyson. Benar enggak, so? Petinju Holyfield ya kena pukul itu jelas. Saya lihat videonya itu kena pukul ya wis bengkak-bengkak juga. Tapi kan menang. Nah, tapi kan itu bukan lebih dari pemenang. Akhirnya apa Holyfield? Holyfield kan menang dapat berapa ratus juta dolar itu ya. Gede banget itu, berapa miliar itu loh saudara. Tapi kan Evander Holyfield itu kan masuk rumah sakit itu. Oh, sudah banyak-banyak juga. Itu bukan pemenang. Yang pemenang siapa? Istrinya. Istrinya dapat uang. Dia ndak berantem, ndak bertinju, ndak anu, tapi ya itulah lebih dari pemenang itu seperti itu. Jadi yang berjuang suaminya, yang mendapat piala dan uang itu istrinya. Itu yang saya pengertian lebih dari pemenang itu seperti itu, saudara. Nah, tadi dijelaskan kadang kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri ya, ini tadi saya catat. Dengan pemikiran sendiri itu ya ada benarnya, tapi rata-rata salah. Contoh, belum lama kan anak saya itu kan lulus S1-nya teologi. Nah, waktu pendadaran itu dibantai dosennya luar biasa, kurang ajar ya dosennya itu. 3 dosen, padahal dosennya yang 2 itu pembimbingnya skripsi anak saya, Chris itu. Nah, dosennya itu baik. Tapi begitu dia ACC bab 1, 2, 3, 4 sampai dia pendadaran itu ujian, dibantai, disalahin semua bab 1, bab 2, bab 3 ada direvisi lagi sampai nangis anak saya. Anak saya tuh takutan. Iya aku nangis di telepon tuh loh. Cegukan sampai enggak iso ngomong tuh loh. Kenapa? Saya sampai kaget loh, saudara. Saya kira wah lulus ini. Suruh revisi, tapi pikiran saya jadi nggak tenang. Wah, jangan-jangan nggak lulus ini. Nah ini loh. Ini pikiran ini kotor. Ya. Aku punya pikiran Kristus. Tetapi pikiran ini sejak kecil sudah dibentuk. Hitung-hitungan 1 kali 1 sama dengan 1. 2 tambah 5 sama dengan 7. Bukan 12 keranjang harusnya kan? Benar nggak? Nah, karena pembentukan di pikiran ini sehingga saya tuh ketakutan. Wah takut, nah ini Grace tidak lulus. Wah saya berdoa ketakutan sekali. Itu menghantui pikiran ini. Saya sama istri loh. Padahal kita tuh hamba Tuhan, sering melayani, mendoakan. Coba bayangkan. Pikiran ini pakai kekuatan sendiri ini yang menyebabkan orang tuh selalu kalah. Tidak lebih daripada pemenang. Walaupun sudah melayani loh. Coba bayangkan. Ya saking Grace anak saya tuh nangis. Ceguan itu loh saudara. Saya sampai kasihan banget. Benar saudara. Padahal lulus dia. Dia enggak tahu memang dikerjani dosennya. Suruh revisi. Nah, begitu saya berdoa dengan ketenangan, ternyata benar ya. Roh Kudus bilang gitu. Ini loh, yang penting itu di sini, bukan di sini loh. Ini salah loh saudara. Kalau saudara pakai ini, rata-rata 99% salah. Makanya saudara kalau melaksanakan sesuatu, melakukan suatu pelayanan, apapun juga, harus pakai ini, tanya dulu. Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Seperti itu.
Nak pakai ini bingung. Waduh, lulus ndak anakku ini. Nah, ndak lulus, ngulangi lagi. Kan kasihan, skripsinya ganti meneh. Ya kan? Nah, di situ. Nah, harus pakai hati. Begitu kita bingung, berarti kita main pikiran. Begitu kita khawatir, kita main pikiran. Benar nggak, saudara? Nah, saudara harus sadar, saudara tuh lebih dari pemenang. Pemenangnya di mana? Ini loh, di hati ini loh, saudara. Begitu hatimu tenang, ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada tuh ayatnya itu ya, saudara. Begitu kamu tenang berdoa, nanti Roh Kudus akan ngomong, ya, akan ngomong. Grace lulus, jangan khawatir. Wah, saya tenang. Langsung saya WA anak saya, Grace, kata Roh Kudus, kamu sudah menang, kamu sudah lulus, percaya. Amin, Pi. Nah, tapi malamnya nangis lagi. WA saya lagi, anak saya, Papi, nanti kalau Grace namanya nggak tercantum, jangan dimarahi ya, Papi. Coba bayangkan. Digitu kan masuk lagi pikiran, tapi hati saya sudah ngomong. Terus saya ngomong, nggak apa-apa, kamu lulus. Wong papa ya pernah gagal loh papimu dulu, bilang gitu. Nggak apa-apa, bener ya Pi? Iya, saya bilang gitu. Bener, lulus. Terus papi udah ngomong. Iya toh. Nah ini loh, hati ini. Jangan pakai ini, saudara, kalau mengalami masalah yang berat. Wah, berat tenan, saudara. Bisa stres. Makanya saudara perlu ketenangan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nanti kamu lebih dari pemenang. Gitu ya, saudara. Jadi serahkan semua ke Tuhan. Level pemenang tadi menyerahkan. Nah, caranya bagaimana supaya kita tuh bisa menang terus. Nah, ini loh. Ikuti RRS. Kan gampang sebenarnya hal seperti itu. Next level. Levelmu harus naik. Upgrade jam-jam doamu. Upgrade baca firmanmu. Di-upgrade. Tadinya berdoa pagi cuma 10 menit. Ya naik jadi setengah jam. Ya. Tadinya nggak pernah baca firman. Coba mulai sekarang baca firman. Jangan dengerin khotbah. Kalau dengerin khotbah, saudara dapatnya dari pengkhotbah itu. Bukan dari Tuhan. Walaupun itu memang dari Tuhan pengkhotbahnya. Tapi kalau saudara baca Alkitab sendiri, saudara langsung dapat dari Tuhan. Milih mana, saudara? Anak saya milih baca Alkitab. Benar enggak, saudara? Seperti itu. Jadi saudara harus ngerti sekarang. Supaya saudara itu lebih dari pemenang. Hanya yang sudah dewasa yang dapat memilih dengan tepat betapa berharganya hubungan kita dengan Allah. Hanya orang dewasa saja supaya punya pikiran yang tepat berharganya hubungan dengan Allah. Nah, di situ. Nah, tadi juga dikatakan kita harus mengakui dengan iman. Itu penting sekali. Iman. Kemarin saya juga menerangkan tentang iman. Ada dua iman. Iman yang besar sama iman yang benar. Nah, ada kesimpulannya juga. Iman yang benar itu adalah iman yang memampukan orang percaya meski gunung itu tidak berpindah. Nah, itu harus kamu memampukan orang. Walaupun gunung itu tidak berpindah, tapi percaya. Itu iman. Saat doamu belum terjawab, tapi kamu percaya, itu iman. Kayak saya tadi, Roh Kudus ngomong. Makanya caranya bagaimana? Kita berdoa, tenangkan pikiran, berdoa, nanti hati ini yang akan ngomong, bukan pikiran loh. Dia ajak ngomong, hai hati, ayo ngomong, Roh Kudus ngomong. Nanti ngomong itu pasti. Pasti itu ngomong. Nanti suaranya tuh pasti memberi semangat kepada kita. Nah itu dari Roh Kudus. Kalau suaranya menteror, itu dari pikiran. Coba, pikiran tuh isinya khawatir terus cobaan. Coba saja saudara. Makanya tidak ada top. Hati yang gembira, selalu hati yang gembira, bukan pikiran yang gembira. Hati, saudara, mulai hari ini coba. Berdoa lewat hati, jangan pakai pikiran. Caranya bagaimana? Merenungkan, diam saja. Mari Roh Kudus berbicaralah. Nanti akan berbicara, pasti itu. Saya tidak ngerti, Pak, ini membedakan suara Roh Kudus dan suara hati. Oh, sama, saya bilang gitu. Kalau kamu sering ikut RRS,
pemuritan, tadi ada menjadi seorang murid. Itu otomatis hatimu dipenuhi Roh Kudus. Yang ngomong itu Roh Kudus, bukan hatimu lagi. Jadi jangan punya pikiran, ini suara hati apa suara Roh Kudus. Enggak. Itu suara hatimu tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi nanti akan memampukan kamu, imanmu akan tumbuh. Tetapi kalau imanmu tidak kuat, itu berarti dari pikiran. Saudara harus punya perbedaan ya, suara pikiran dan suara hati. Ini yang berbahaya sekali. Seringkali suara pikiran ini yang mendominasi medan peperangan. Karena peperangan terbesar di mana? Di sini kan, saudara, di pikiran. Nah, ini harus hati-hati. Yang terakhir tadi Bu Neng juga, urapan. Beberapa kali saya kalau menyampaikan firman akhir-akhir ini tentang urapan terus. Tidak kemana-mana, pasti hanya keurapan terus. Karena hari-hari ini kalau kita tidak diurapi terus, saudara akan kalah. Harus full urapannya. Seperti kemarin ya saya terangkan tentang urapan yang full. Kalau buat orang itu ada Roh Kudusnya tuh belum tentu full. Nah, kita minta yang full sama Roh Kudus, minta urapan yang penuh. Seperti Elisa. Elisa itu enggak mau disuruh pergi sama Elia, gurunya. Kamu tinggallah di sini, aku mau ke sungai Yordan. Ya toh. Enggak, guru, aku mau ngikuti engkau. Dia ngikuti terus dibolak-balik. Ya, seperti saudara dan saya hari ini setia tetap mengikuti RRS. Saudara akan mendapat urapan baru. Hikmat-hikmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru, saudara. Saudara kalau nggak ada urapan, ya saudara nggak kuat, termasuk saya. Urapan itu tuh apa toh? Untuk mengalahkan masalahmu, saudara. Seperti siapa? Daud, begitu diurapi oleh Nabi Samuel, akhirnya apa? Bisa mengalahkan masalah yang besar siapa? Goliat. Kalau Daud tidak diurapi, cuma ditunjuk, oh ini bisa calon jadi raja, tidak bakalan bisa menang lawan Goliat. Nah itu loh. Elisa juga sama. Dia bahkan minta 2 bagian rohnya Elia supaya dia lebih kuat, lebih daripada pemenang. Begitu sudah diurapi, ya, terus dia jalan, dihina oleh diajak-ajak sama anak-anak, orang-orang muda. Botak, botak, botak. Jadi Elia itu katanya botak ya. Nah itu. Nah Elisa ngamuk. Berkata saudara, ini anak-anak ini dicabik-cabik oleh beruang apa itu yang gede banget itu loh, saudara. Nah itu tadi luar biasa ya kalau kita tangkap ya. Makanya saudara kalau dengar RRS ini, catat. Siapa saja yang menyampaikan, catat. Yang menjadi rema di dalam hidupmu. Itu nanti menjadi senjata yang luar biasa, saudara. Itu akan tertanam di dalam hati dan pikiran loh, saudara. Karena pikiran ini butuh firman Tuhan, termasuk saya kemarin tadi yang saya kesaksian ya. Ya, pikiran saya itu sudah kacau. Wah, nanti kalau nggak lulus gimana anak saya. Nah itu, pikiran itu picik sekali. Lebih baik jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Akhirnya saya berdoa, saya mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus aku nggak mampu ya Roh Kudus. Wes nyata nggak mampu kok sombong kamu, saudara. Nah itu Roh Kudus itu ngomongi ya, anakmu lulus, percaya. Loh saudara, saya jadi hamba Tuhan sudah melayani banyak, tapi kadang-kala pikiran masih main. Di sini loh saudara, ini peperangan terbesar di sini. Kita itu sebenarnya lebih dari pemenang, tetapi penghambat semua itu di pikiran ini loh saudara. Apapun masalahmu sekarang coba di pikiran. Coba hatimu tenang, berdoa, Tuhan, ini aku ada masalah, aku bagaimana Tuhan? Nanti Roh Kudus ngomong, jangan takut, sudah, jangan takut. Tapi kalau kamu takut berarti kamu masih menggunakan kekuatanmu sendiri, kekuatan latenmu itu loh saudara, pikiranmu itu loh saudara, itu akan kalah enggak saudara. Makanya kemarin saya tuh juga sudah yakin sama istri juga, Roh Kudus sudah ngomong. Tadi kesaksian juga waktu kita bincang-bincang sebelum mulai tentang almarhum teman kita yang luar biasa ya,
Ibu Eva. Saya juga berdoa waktu dikasih foto Ibu Eva sudah terkapar itu 2 hari itu, saya berdoa, Tuhan maumu apa sebenarnya tentang Bu Eva ini. Dia harus pulang, nak. Waktunya sudah selesai, semua sudah baik. Ya sudah. Ya saya minta diundur juga enggak boleh. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, kayak Prabowo. Nah, di situ. Jadi ayo kita lebih dari pemenang. Tadi catat semua. Nanti kalau, waduh, tadi belum saya catat ya Pak Edi. Nanti ada rekamannya, jangan khawatir. Itu saja dari saya, Silda. Yuk. Ya, terima kasih Pak Edi, makin lengkap. Terima kasih Pak Edi. Oke, baiklah. Sekarang kita buka pertanyaan ataupun ada yang mau kesaksian yang berkaitan dengan materi hari ini lebih daripada pemenang. Monggo, ada yang mau kesaksian? Atau ada pertanyaan? Boleh. Silahkan. Adakah? Enggak ada. Adakah? Kalau belum ada, nanti kita sudah masuk ke sesi selanjutnya. Apakah ada yang mau? Ya, silakan Bu Nastiti. Makasih ya Kak. Saya tadi tuh sudah ngeklik, tapi kok meleset-meleset nggak buka-buka gitu loh, mau foto. Nggak jadi foto. Makasih. Bersyukur banget, jelas banget sama. Saya tadi rebahan Kak, tadi terapi kok mau rebahan gitu. Terima kasih banget tuh Mbak Ning, Mbak Edi. Saya juga dapatkan saat Mbak Eva pertama kali itu dia masih berjuang. Udah selesai kayak gitu, Bu, aku terus keluar ya, langsung aku mau ke SOS. Hah, kayak gitu? Iya, nggak apa-apa. Wah, semangat banget. Ya ampun. Tuhan, kita sampai nangis bersama. Ternyata itu doa yang terakhir dengan saya. Dan saya bersyukur hari Sabtu. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Yang pertama saya dapat, terus yang kedua, dia dapatkan lebih dari pemenang. Aku mau ngomong dahulu Mbak, ini mau pulang, aku nggak berani aku. Dia nggak berpikir seperti itu, dia berpikir bahwa dia masih terus berjuang gitu loh. Yang kedua, sebentar, iya, ada apa? Oh, tamu ya. Terima kasih Tuhan. Oh iya, bentar ya. Terus habis gitu, yang kedua, nanti aja ya Mbak ya. Ya tadi TV lagi bicara soalnya. Ya sini Mbak, makasih. Terus yang keduanya, saya juga mengalami kayaknya tahu masalah saya bingung saat itu. Terus kemudian Roh Kudus bilang, saya diingatkan bahwa guru RTM itu membasuh kaki, kayaknya udah ya, membasuh kaki muridnya. Lalu bagaimana apa saya mau nyekengkeng gitu antara saya sama anak, nggak bisa, nggak ada titik temu. Akhirnya saya ambil sikap. Roh Kudus, saya diingatkan, itu guru RTM basuh kakimu dulu. Oh iya, lalu saya langsung ikuti cucu saya ke kamar karena saat itu anak saya mau pergi karena saya dibilang tidak manut gitu, seenaknya sendiri. Kemudian saya delosor di kaki anak saya nangis, jangan pergi, jangan pergi. Aku salah, maafkan saya mau manut. Nah, sekarang hubungannya manis sekali. Dan itu sepeda semua tahu. Dan itu sungguh menyenangkan saya. Saya bersyukur, saya lepas semua keinginan saya. Kerinduan saya untuk ke Bekasi, ke RTM, apa, dan saya lepas. Yang penting Senin Kemis aja dulu. Perkara nanti tunggu tanggal main gitu. Oh ya Tuhan, matu aja. Itu saja Kak. Jadi waktu kita tenang, Kak Padi bilang, waktu kamu tenang gak bisa berdoa. Jadi saya tenang. Saya sedikit apa-apa, saya langsung Roh Kudus niatkan kan Kak Hilda gitu. Karena dari awal Kak Hilda mengerti keadaan saya gitu. Ya, jadi terima kasih Kak. Itu aja deh. Terima kasih. Dan berkati dan Buat kesaksiannya, ya betul, kalau kita tenang kita bisa berdoa ya. Kadang-kadang saya juga cerita bahwa
kita semua yang hidup bersama dengan keluarga ya, kadang-kadang tantangan terbesar, gesekan yang paling besar adalah orang terdekat. Nah, itu adalah ujian bagi kita. Nah, itu yang menentukan bahwa oh, kamu masih sombong, kamu masih daging, kamu masih itu tuh kerasa banget di situ. Waktu seseorang yang seperti Ibu Nastiti gitu kan sudah sepuh gitu tidak dihargai gitu kan sama anak, kan rasanya gimana gitu, kita juga tahu ya. Tetapi bagaimana saya bilang ibu lebih rohani, kalau lebih rohani kita tahu kita sudah diajari bagaimana kita harus bersikap, suka nggak suka gitu kan, kita harus ngelewatin itu ya sudah. Kalau memang belum boleh waktunya untuk datang hadir di acara seminar atau di acara-acara RTM nggak apa-apa, nurut aja dulu. Tetapi puji Tuhan lah Bu Nas ini luar biasa ya, diberi kerendahan hati, bahkan mau mengalah, bahkan mau mengaku salah walaupun dia tidak salah. Tetapi sebagai kita yang lebih rohani, kita harus beri contoh pada sekeliling kita, keluarga kita. Karena apa? Dengan kita yang lebih rohani, oh dia begitu ya, ternyata berubah ya, ternyata dia lain ya. Nah itu menjadi contoh. Kadang-kadang kita nggak bisa mengajarin orang, kamu harus begini, harus begitu. Tetapi apa? Dengan teladan kita menjadi contoh bagi orang lain. Oke, terima kasih Bu Nastiti buat kesaksiannya. Ya, ada lagi yang Monica mau berkata Saya sesuatu? ingat kakak bilang gini, Ibu jadi teladan, lakukan apa yang Roh Kudus, jangan ngeyel. Nah, oh iya, oke siap, udah makasih itu aja. Ya, Teladan tuh. puji Tuhan Bu Nas. Ya silahkan yang Monica. 2 menit. Om semuanya, puji Tuhan yang mengalami beberapa kali lebih dari pemenang. Katanya sih seperti itu, tapi tadi Pak Adi katakan kalau yang petinju bonyok-bonyok akhirnya menang itu sebenarnya bukan pemenang. Ya itu yang alami itu kan seperti itu. Jadi dulu kalau anak-anak ya taruhlah yang memang yang alami itu mereka Terputus ya kayaknya. Coba saya tutup dulu videonya. Kadang-kadang ngaruh. Atau mungkin Bu Eyang Monikanya terputus rupanya. Yang lain juga nge-freeze ya? Ya, baiklah. Kita tunggu saja Eyang Monika. Gak apa-apa. Jadi kita hari ini banyak belajar ya dari Bu Ning mengenai lebih dari pemenang. Dan kita percaya bahwa tadi disebutkan bahwa bagaimana kita juga bisa mencontoh teladan dari Ibu Eva. Sampai akhirnya, akhir hayatnya, dia tetap semangat. Nah, waktu acara pelepasan ataupun penghiburan yang dilakukan oleh RTM, anaknya juga cerita bahwa kadang-kadang kan kita ada pemuridan ya, pemuridan Zoom. Dan Bu Eva sampai terakhir tetap ikut pemuridan Zoom. Zoom-nya Pak Gideon. Nah, itu yang luar biasa. Nah, terus Pak Gideon itu orang yang suka nembak. Jadi kalau orang mau berdoa, dia suka gini, ayo siapa aja, ntar dilihat namanya, ayo Bu Eva, berdoa, gitu kan. Nah, anaknya baru cerita waktu waktu di acara penghiburan itu begini, Pak, Bapak tahu nggak, kadang-kadang tuh ya, kan Bapak suka suruh Bu Eva berdoa. Itu tuh sebetulnya padahal Bu Eva tuh lagi dibersihin lukanya. Jadi lah saat itu tuh lagi dibersihin lukanya yang akibat radiasi, kemudian itu tuh lagi dibersihin lukanya. Tetapi kalau begitu dikasih tahu, Bu Eva berdoa, oke deh, ya udah langsung buka. Maaf ya Pak ya, nggak bisa buka kamera. Mulai berdoa. Jadi seperti itu ya, dia nggak ngerasain sakit, dia nggak ngeluh, nggak pernah ngeluh sama orang-orang. Ya, walaupun kita tahu itu betapa sakitnya, dan kita percaya ya bahwa apa yang dilakukan Bu Eva yang kita juga sampaikan kepada anak-anaknya itu menjadi teladan buat anak-anaknya. Supaya apa? Tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap mengutamakan Tuhan. Dan waktu kita adain acara penghiburan itu,
anaknya yang kedua itu bilang gini, saya waktu acara penghiburan itu, waktu Pak Gideon kita berdoa, kita bernyanyi, kita berdoa, saya merem aja. Tahu nggak kenapa? Katanya gini, saya itu lagi bayangin, saya itu ada di kamar, ibu lagi dengerin Zoom, katanya, Zoom-nya Pak Gideon, saya tuh lagi ngerasain itu, oh iya ini persis seperti yang waktu ibu ngikutin Zoom. Jadi Bapak Ibu, jadi yang ada di rumah juga yang ikut Zoom pemuridan, ya kita himbau tetap aja mengikuti pemuridan karena apa? Anak-anak siapapun yang di dekat kita itu bisa ikut mendengar. Dan mereka juga bisa membayangkan waktu seseorang itu kehilangan ataupun tidak ada lagi, dia masih tahu, oh itu yang dulu ibu saya ikuti. Yang saya sering dengar pada saat malam ibu saya ikut pemuridan. Dan itu menjadi apa, kenang-kenangan, menjadi kenangan yang akan teringat seumur hidupnya. Pelajaran-pelajaran yang dia dengarkan, baik itu cucu mungkin cucu yang masih kecil-kecil, yang mereka yang saat ini boleh dibilang masih lari-lari, mungkin ponakan, mungkin anak-anak gitu kan. Kadang mereka saat ini belum tahu, tetapi apa yang namanya firman Tuhan itu masuk dan akan terekam di dalam otak dan itu akan terbawa sampai dewasa bahkan sampai tua. Karena apa? Apa yang kita pernah dengar, apa yang terekam di dalam otak itu suatu ketika akan dimunculkan pada saat dia sangat membutuhkan. Roh Kuduslah yang mengingatkan. Ingat enggak? Dulu tuh mamamu pernah melakukan ini, pernah ikut pemuridan, waktu itu dibahasnya tentang ini. Nah, itu Roh Kudus yang nantinya akan mengingatkan kepada anak-anak kita. Baiklah, silahkan Eyang Monica, mungkin mau dilanjutkan. Ini sudah kembali Eyang. Dibuka aja mic-nya. Eyang Monica. Kalau belum, mungkin ditutup dulu ya videonya ya, soalnya kadang-kadang nggak bisa. Ya, ini tadi gangguan Wifi. Ya, silakan Eyang. Ya, apakah terdengar suaranya? Kedengaran, Eyang. Ya sedikit saja. Itu tadi. Dulu itu kalau anak-anak minta untuk ujian ini atau permasalahan apa tuh yang sampai bela-belain puasa Ester. Jadi 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, sampai doanya sampai sebegitunya, sampai berair mata yang seperti itu dulu. Rasanya sampai orang bilang, Mbok dengan itu nggak usah pakai puasa kayak gitu, toh badannya kecil nggak bisa gemuk gitu kok, yuk seneng puasa gitu ya, saking prihatinnya gitu ya. Tapi itu merasa bahwa setiap hasil doa dari puasa dan sebagainya itu ngerasa bahwa itu adalah dimenangkan Tuhan karena hasilnya positif baik. Tapi kalau tadi setelah mendengar Pak Edi bilang, wah bonyok-bonyok, tapi menang pun karena punya itu yang menang istrinya itu tadi lah, yang menang anak saya, mamanya bonyok kayak gini. Nah sekarang baru minggu yang lalu 2 anak yang minta doa kepada ibunya. Yang satu karena ujian sertifikasi guru. Dia terpilih dari satu sekolah itu satunya yang pilih karena dia di yayasan swasta. Dan yang satu itu istrinya punya masalah karena ditinggali warisan utang sama orang tua almarhum dua-duanya. Jadi dengan menggadaikan sertifikat. Nah, ini sertifikat itu dari pihak bank yang ini diagunkan bank sertifikatnya itu menghubungi ahli warisnya. Lah anak-anak ini nggak diberitahu dan anak-anak ini juga kan anaknya cuma 2, jadi menantu saya 1, adiknya 1. Itu dia kan nggak tahu, dia nggak pakai. Tapi
karena ya ini ahli warisnya. Dihubungi bank. Ya Tuhan, ini wong ada orang tua ya maaf kata kok ya ninggali masalah hutang gitu ya udah itu kami bawa dalam doa. Tapi ternyata yang setelah ikut RTM, ikut RRS, itu ya memang doanya udah beda. Walaupun itu rasanya masalah yang sangat rumit dan pelik begitu ya. Kami tidak tahu harus menghubungi siapa kalau untuk supaya ini berhasil sertifikatnya kembali ke rumah, tapi harus nebus sekian ratus juta dari nilai sertifikatnya yang 2M begitu. Nah ini kan ya sangat-sangat masalah yang sangat-sangat berat. Seperti ibaratnya tuh seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu ya wong pendarahan yang mengalami pendarahan cuma berapa ya 3 bulan itu waktu itu aja sudah seperti itu kok 12 tahun itu kan ibaratnya masalah yang maaf yang sudah bisa mendoakan dengan enggak apa-apa Tuhan sudah menolong enggak apa-apa Tuhan sudah memberi yang sulit itu menjadi mudah gitu. Jadi enggak usah khawatir nanti yang anak pertama kamu sertifikasi pasti keluar. Terus yang anak kedua kamu nanti sertifikat pasti juga keluar gitu. Jadi ya maaf terganggu terus ya. Ya doanya sudah beda begitu dan yang sudah bisa memberikan ketenangan pada dua anaknya Eyang ini supaya tidak terlalu berat di dalam memikirkan. Kita sudah berserah pada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong. Tidak usah terlalu dipikir berat begitu. Tapi ya kita terus perkatakan saja yang positif bahwa masalah itu pasti Tuhan tuntaskan. Begitu yang hadapi. Pasti kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Itu tadi yang alami seperti itu. Kami kembalikan pada Bunda Hilda. Baik, terima kasih yang puji Tuhan ya. Jadi tetap jadi berkat bagi anak-anak, bisa menenangkan, bisa memberikan kekuatan buat anak-anak itu luar biasa. Itulah yang tadi Pak Edi bilang, ayo ikut RRS gitu kan. Jadi belajar sesuatu di sini, belajar pemuridan juga. Jadi kita sama-sama bertumbuh Bapak Ibu ya. Oke, baiklah karena waktunya sudah tidak cukup, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi doa. Sebelumnya mungkin Pak Edi mau menambahkan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah. Kalau nggak ada, kita sebentar lagi mau masuk ke sesi doa buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini. Ayo kalau ada waktu ikut Zoom-nya. Karena apa? Karena kalau ikut Zoom-nya, kita ikut Zoom sama-sama, kita lebih interaktif. Lebih interaktif, kemudian kalau ada beban doa, kita bisa bantu doakan langsung di Zoom tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan rekaman ini, sampai jumpa di hari Senin yang akan datang. Ya, sampai jumpa, nanti kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya